Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, comment, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Lanjut ke cerita. Diana Permata Indah dari Desa, karya Heni. Bab 116. Hanya ingin tidur. Freddy masih memohon pada Diana agar Diana melakukan operasi pada temannya. Aku tidak tahu atas dasar apa kamu bersedia menolongku, mengingat sebelumnya aku melakukan kesalahan besar. Tapi aku tetap mengemis pertolonganmu demi keselamatan seseorang. Aku sangat yakin jika kamu yang melakukan operasi, temanku pasti selamat. Hidup atau tidaknya seseorang, selamat atau celaka, semua itu di tangan Tuhan. Freddy, ucap Diana, memang benar. Tapi perantara pertolongan Tuhan dalam tindakan medis yang sangat indah adalah darimu. Freddy menatap sendu pada Diana. Aku sudah merasakan sendiri bagaimana karunia Tuhan yang Dia titipkan pada kedua tanganmu dan otakmu. Sebab itu, Freddy tidak bisa mengatakan kalau dia rela mendedikasikan sisa hidup hanya untuk membantu Diana. Aku hampir putus asa karena bermacam pengobatan dan terapi aku jalani. Semua itu gagal. Tapi karena pertolonganmu, aku sembuh. Dan aku sehat hingga detik ini. Aku berharap temanku juga bisa merasakan bagaimana keajaiban yang aku rasakan saat dia menerima pertolongan medis darimu, Diana. Diana diam, dia ingat kalau pernah menolong Freddy sebelumnya. Baiklah, aku akan melakukan operasi pada temanmu dengan tarif 10 kali lipat dari tarif normal. Freddy tersenyum, dia sangat bahagia. Jangankan 10 kali lipat, 100 kali lipat pun tetap aku bayar. Kirimkan via email riwayat penyakit temanmu, berserta rekam medis yang lain. Juga kirimkan aku video keadaannya saat ini. Ingat, hanya itu. Jangan coba-coba ngirim pesan selain itu. Pembayarannya aku bayar di depan, ucap Freddy. Urusan itu bisa dibahas nanti. Saat ini aku ingin pulang. Aku lelah, ucap Diana. Freddy hanya tersenyum dengan segera pergi dari sana. Nijam mencermati keadaan Diana. Dia merasa Diana terlihat sangat lelah. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hanya mengantuk. Nijam tertawa. Selama perjalanan dari Dubai, kamu tidur sepanjang perjalanan dan masih ngantuk. Yang masih ingin berpejam mataku, aku hanya ingin memberikan haknya. Diana, sapaan seseorang membuat obrolan Diana dan Nijam terhenti. Keduanya sama-sama menoleh ke arah yang sama. Cih, kenapa dia muncul secepat ini? Nijam sangat kesal melihat Ipan ada di bandara ini. Sedang Ipan semakin dekat dengan mereka. Saat jaraknya dengan Diana hanya tinggal beberapa meter lagi. Senyuman yang sebelumnya menghiasi wajah Ipan seketika lenyap. Diana, kamu sakit? Ipan menaruh punggung telapak tangannya di atas alis Diana. Aku baik-baik saja. Aku hanya mengantuk. Aku tidak apa-apa. Diana menepis tangan Ipan yang mendarat di atas keningnya. Ya, terus saja bilang baik-baik saja. Diana sangat keras kepala dan aku kewalahan untuk menasihatinya. Celoteh Nijam. Simpan buat nanti ceramahmu. Saat ini aku akan membawa Diana pulang bersamaku, ucap Ipan. Kalau terjadi apa-apa, tolong kabari aku. Dia seperti ini karena mengikutiku, ucap Nijam. Tenang saja, akan kupastikan tidak terjadi hal buruk apapun pada Diana. Ipan menarik koper yang dipegang Diana, dan sebelah tangannya yang lain menarik tangan Diana, agar mereka segera pergi dari sana. Kami duluan, terima kasih untuk jalan-jalan gratisnya. Diana melambaikan tangannya pada Nijam.
Nijam juga segera memacu langkahnya menuju mobilnya. Selama dalam perjalanan menuju apartemen, Ipan selalu memperhatikan Diana. Dia merasa ada yang tidak baik. Ipan memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga mereka sampai di apartemen lebih cepat. Diana tidak bicara apa-apa. Dia langsung menuju ke kamarnya. Saat ini dia hanya ingin membersihkan diri dan tidur. Diana, tunggu dulu. Aku buatkan teh manis hangat untukmu. Tapi Diana tetap terus menuju kamarnya. Ipan bergegas menyuduh teh untuk Diana. Selesai, dia segera membawa secangkir teh hangat menuju kamar Diana. Ipan berulang kali mengetuk pintu kamar Diana, tapi tidak juga mendapat jawaban. Ipan perlahan mendorong pintu kamar. Saat daun pintu terbuka, sangat jelas Ipan melihat Diana berbaring di atas tempat tidurnya. Ipan tersenyum. Dia teringat melakukan video call lama dan hanya memandangi wajah Diana dari layar handphonenya. Ipan terus masuk kamar Diana. Dia ingin melihat langsung saat Diana tertidur. Ipan menaruh gelas teh nakas yang ada di dekat Diana. Sedang dia duduk santai. Dia memandangi Diana begitu dalam. Wajah yang sangat cantik. Ipan mengusap lembut bagian-bagian wajah Diana. Saat tertidur seperti ini, wajahmu terlihat begitu hangat, penuh cinta. Berbeda sekali dengan saat kau bangun. Saat kau sudah bangun, jutek, dingin, dan sangat tidak peduli. Tapi di balik semua sikap menyebalkanmu, ada sifat ketulusan yang penuh cinta di dalam sana. Ipan terus memandangi wajah Diana dan mengusap lembut berulang kali. Selamat istirahat, Diana. Ipan mendaratkan ciuman lembutnya di antara kedua alis Diana. Dia bangkit dari posisinya, berniat membenarkan selimut yang menutupi tubuh Diana. Belum sempat Ipan meraih selimut yang hanya menutupi sampai batas pinggang Diana, saat yang sama Diana bergerak. Ipan sangat tegang. Dia pikir wanita itu bangun. Tapi Diana hanya mengubah posisi tidurnya. Kedua matanya masih terpejam rapat. Ipan merasa sedikit lega. Namun kelegaan itu seketika berubah menjadi rasa panik kala kedua matanya melihat memar pada pinggang Diana. Ipan menaikkan atasan piyama tidur yang Diana kenakan. Dia teringat akan rekaman video yang diperlihatkan Narendra padanya. Ini pasti ulah preman Tante Wilda. Ini juga karena Dilah. Dia telah menjebakmu dan kamu malah memaafkannya. Ipan sangat marah mengingat kejadian pengeroyokan itu. Mengingat semua ini, bagaimana bisa aku memaafkan Dilah? Andai dia sudah mati, kekesalanku sedikit berkurang. Ipan terus marah-marah sendirian. Ipan duduk di sisi Diana dan perlahan menggoyangkan tubuh Diana. Diana, bangun. Kita ke rumah sakit sekarang. Diana. Ipan berulang kali menepuk lembut bahu Diana. Dia terus berusaha membangunkan Diana. Diana. Berulang kali Ipan membangunkan Diana, tapi Diana tetap hanyut dalam tidurnya. Ipan mengalah. Dia segera keluar dari kamar Diana, memberi Diana waktu untuk beristirahat. 4 jam berlalu, Ipan kembali ke kamar Diana, berusaha membangunkannya. Tapi wanita itu tetap tidak bangun. Ipan semakin khawatir. Ipan menyentuh bagian atas alis Diana. Dan dia merasakan suhu tubuh Diana yang tidak normal. Ipan segera menelpon dokter dari klinik lain untuk memeriksa Diana. Hanya menunggu beberapa menit, seseorang dokter dan perawat perempuan datang dan memeriksa keadaan Diana. Ipan menjelaskan kegiatan Diana sebelumnya. Dokter itu segera memasang infus di punggung tangan Diana.
Setelah beberapa macam obat disuntikan pada selang infus, akhirnya keadaan Diana mulai membaik. Selang infus dilepas dari punggung telapak tangan Diana. Seharian ini dia tidak beranjak dari sisi Diana. Bahkan makan dan minumnya hanya di kamar Diana. Ipan terus berada di sisi Diana. Dia melepaskan semua pekerjaannya demi menjaga Diana. Bersambung. Oke. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum